Ya, baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengasah masalah besar dan satuan, kita lanjutkan materi kita pada hari ini yaitu masalah vektor. Sudah pernah ya mendengar vektor mungkin di SMP? Ya, kalaupun belum, kita lihat dulu pengertian secara umum. Vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Ya, tetapi ini tuliskan supaya ada catatan kamu. Nah, kemudian penulisan notasi vektor, ya, penulisan notasi vektor, ya dibuat begini. A vektor dikasih topinya di atas atau tanda panah begini. Ya, ini A kalau di fisika kan percepatan. Ya, percepatan itu termasuk besaran vektor yang punya nilai dan arah. Kemudian kalau misalnya hanya A begini saja, ya vektor A gitu bacanya. Nah, kalau misalnya ini vektor F, nah dikasih juga panahnya begini. Vektor F itu di fisika gaya. Nah, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lukiskan atau tuliskan, ya ini panjang vektornya misalnya karena dia mempunyai nilai. Ya, kita tulis misalnya kamu gambar di sini buku kamu itu 10 cm. Arahnya ke kanan. Nah, saya tuliskan di sini 10 cm. Vektor A besarnya 10 cm, arahnya ke kanan. Atau misalnya sebaliknya. Ya. Vektor A arahnya ke kiri. Nah, ini lihat tanda panahnya nih dari ujung pangkal ini. Ya, misalnya kita buat sini 8 cm. Nah, ini arahnya ke kiri. Ini kiri. Dan seterusnya, bisa arahnya ke bawah, bisa arahnya ke atas. Nah, biasanya kalau misalnya ketentuan masalah tanda, ya kalau ke kanan itu pasti bertanda positif, kalau ke kiri negatif. Dan kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah negatif. Ini menyatakan besar dan arah. Jadi harus dituliskan apa? Nilai dan arahnya harus jelas. Nah, jadi prinsip kerja dari vektor ini adalah kalau kamu pernah memakai kompas, nah itulah yang salah satu contohnya memakai prinsip kerja dari vektor. Nah, kemudian kita mencari nilai vektor. Yang pertama tadi nilai atau besar vektor. Nah, nilai atau besar vektor ini dikasih simbolnya misalnya vektor F. Nah, menentukan nilainya atau nanti resultannya, ya. Ya, ini dikasih tanda begini. Harga mutlak F begini. Nah, ada yang menyebutnya ini magnitudo atau modulus, sama saja. Nah, kalau kita nuliskan ini kan tanda batas harga mutlak. Nah, sama dengan berapa nanti kita ini. Ya, itu. Nah, kemudian untuk operasi penjumlahan vektor, ya, penjumlahan vektor itu bisa dilakukan dengan cara poligon dan jajaran genjang. Dan untuk cara poligon ini dan jajaran genjang, ya tidak bisa kita rasakan di sini. Nanti harus kamu siapkan ya penggaris, busur, dan alat tulis. Ya, jadi nanti kita gambarkan misalnya cara poligon bagaimana, cara jajaran genjang bagaimana. Nah, sekarang langsung saja kita mencari nilai atau besar vektor ya secara jajaran genjang. Ya. Rumus nilai vektor cara jajaran genjang. Ya. Tahu ya jajaran genjang ya. Langsung saja perumusannya begini. Nah, sudah saya gambarkan di sini ada dua vektor gaya ya yang mengapit sudut sebesar alfa. Besar sudutnya ini adalah alfa ini. Nah, F1 dan F2. Nah, berapakah besar resultannya? Nah, rumusnya
Ya, dituliskan ya. R atau resultan begini, atau kita buat begini, yang tadi harga mutlak F begini. Kita buat dulu satu magnitudo. Ya, kemudian adalah akar dari F1 pangkat 2 F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 tambah 2 F1 F2 cos alfa. Ya, besar sudutnya berapa? Sudutnya mengapit. Yang mengapit F1 F2 itu berapa sudutnya? Nah, cos alfa. Nah, ini harus diingat. Kasih kotaknya. Kalau udah dikasih kotak begini, berarti adalah rumus yang harus diingat. Ya. Nah, kita lihat kembali nih. Ya, F1 ya membentuk sudut sebesar alfa terhadap F2. Nah, yang ini kita jumlahkan. Jumlahkan cara jaran genjang. Ya. Kita jumlahkan cara jaran genjang untuk mencari nilainya atau mencari besarnya, besar vektornya. Ya, kalau tadi saya katakan untuk cara poligon dengan jarak genjang, melukisnya nanti kita lakukan kalau sudah normal kita sekolah, ya. Nah, kemudian arah resultan ya atau ya arah resultan vektor ya. Ini kan tadi besar ya, besar resultannya, atau ini arah resultan. Ya, arah resultan. Vektor. Nah, ini juga kita tuliskan perumusannya. Nanti di matematik pasti ada nih, rumus perbandingan sinus. Ya, walaupun kamu belum masuk, ya pasti nanti di matematika ada nih. Ya. Nah, coba. Ya. Nah, untuk menentukan arah resultannya, kita buat perbandingannya. Ya. Nah, R dibanding dengan sinus, nanti kita tentukan ininya. Kemudian F1 dibanding dengan sinus. Nah, kemudian F2 dibanding dengan sinus. Nah, yang resultannya atau F-nya tadi, ya, nih, ya, yang di depannya itu adalah besar sudutnya adalah berapa nih? Ini ke sini, yang besar ini. Ini adalah sinus alfa, ya kan? Nah, kemudian di F1 itu bukan yang ini, tapi yang sebelahnya nih. Ya, yang sebelahnya ini apa? Beta. Nah, kemudian yang F2-nya sebelahnya apa? Gamma. Ya, tahu simbolnya nih ya. Alfa, beta, dan gamma. Iya kan, sudah tahu, udah bisa ya simbol-simbol yang ini, alfa, beta, gamma. Udah pernah ya? Bisa? Nah, itu untuk penulisan rumusnya. Ya, kemudian yang berikutnya kita coba dulu. Misalkan ya dari yang ini. F1-nya kita tentukan misalnya ini sama dengan 10 Newton. Nah, F2-nya sama dengan, ya kita katakan ini, ya ini 20 Newton. Nah, kita cari berapa resultannya dan apa? Arah resultan vektor. Ini sudah kamu pelajari di SMP sinus kosinus? Belum atau tidak? Nah, oke, kita masukkan ke rumus ini. Langsung saja kita pakai rumus ini. Ya, R-nya ditaruh di mana ya?
Ya, R-nya sama dengan, langsung ya di sini ya. Nanti yang panjang ke samping enggak, R sama dengan, atau resultan gayanya, jumlah gayanya sama dengan, ya masukkan dari rumus itu. Ya, akar. Ya, langsung masukkan F1-nya berapa? 20 pangkat 2. Ditambah dengan F2-nya berapa? Ini 10 ya. 10 pangkat 2. Ya. Ditambah 20 pangkat 2. Terus ditambah dengan 2 kali. Nah, kemudian alfanya kita tentukan ya. Alfanya, katakanlah alfanya sama dengan 60 derajat. Ya. 2F1 dan F2. F1-nya tadi berapa? 10 kali 20 cos 60. Cos 60 derajat. Ada yang ingat cos 60 derajat? Atau ada yang tahu cos 60 derajat? 60 derajat. Ya, kita hitung sama-sama loh. Ya, akar dari 100 tambah 400 ditambah ini 10 kali 20, 200 kali 2 lagi 400. Nah, dikalikan dengan cos 60. Tahu nggak cos 60? Ya. Nah, kalau begitu kita perhatikan ini. Saya sudah siapkan kolom ini supaya bisa menghafalnya. Ya, nanti kalau misalnya ini bisa juga dilihat di kalkulator kamu tuh. Nah, cara menghafalnya mungkin, nah saya ajari kamu cara menghafalnya. Tahu ya sudut-sudut istimewa? Sudut istimewa tahu? Berapa sudut-sudut istimewa? Mulai dari 0, 30, 45, 60, ya 90, dan seterusnya. Ini jangan kamu bilang sudut istimewa 15, ya, dan seterusnya. Nah, di kolom ini kita buat angka dulu. Nomor ya, kita nomori. Tahu nomor ya, dari kita urutkan dari 0, 1, 2, 3, 4. Udah ya. Nah, kita masukkan yang ini. Dari sudut 0 dulu. 0 derajat. Kemudian 30 derajat. 45 derajat. Berapa lagi? 60 derajat. 90 derajat. Nah, ini. Kemudian yang cos. Ini dari 0, ya nomor. Ya, untuk yang cos ini dibalik dari bawah duluan ininya. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, dibalik nomornya. Kalau sinus tadi dari kecil ke besar. Nah, kemudian kalau yang cos dari bawah diurutkan. Ya. 0. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian sama yang ini. Cos 0 derajat. Ini 30 derajat. Terus ini 45 derajat. Ini 60 derajat. Ini 90 derajat. Ya, kelihatan ya? Ya, nanti kamu bikin kolomnya begini di catatan kamu. Nah, kemudian di hasilnya berapa sinus 0, sinus 30, sinus 45, sinus 60, sinus, dan seterusnya. Cos juga begitu.
Nah, yang di hasil ini cos 0 berapa? Kita bikin semua setengah akar. Ya, setengah akar, itu semua setengah akar. Bisa ya? Setengah akar. Ini juga setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Nah, hasilnya semua juga begitu, setengah akar, setengah akar. Yang ini juga sama, setengah akar. Yang cos. Setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Setengah akar. Nah, yang kita masukkan ke dalam akar itu adalah kita pindah ini nomornya nih. Yang nomor ini 0 masukkan ke sini. 0 1 2. Nah, ini 3 4. Bisa kan? Nah, ini juga pindah ke ini. Ke dalam akar nomor yang ini tadi. Yang kita buat tadi. 4 3 2 1 0. Nah, sudah selesai. Bisa kan? Ya. Nah, sehingga kalau ditanya berapa sinus 0? Ya, akar 0 berapa? 0 kalikan setengah ya 0. Ya kan, berapa kalikan setengah ya? Sinus 30 berapa? Ya, akar 1 berapa? 1 kali setengah ya setengah. 1/2. 0,5. Nah, akar 2 berapa? Ya, nggak usah akar 2 karena akar 2 ini nggak genap ini. Ya. Ya, kemudian ini sinus 60 berapa? Setengah akar 3. Akar 3 juga tidak bisa, ya, karena angkanya tidak genap. Ya, tidak bisa dibagi pakai koma, 1, sekian. Gitu aja, langsung setengah akar 3. Kemudian yang ini akar 4, setengah akar 4, sinus 90. Akar 4 berapa? 2. Ya kan? 2 kali setengah, ya 1. Nah, jadi yang ini begitu, setengah akar 4. Ya, sehingga akar 0 itu, sinus 0 itu adalah 1. Ini tetap, ini setengah. Ya. Ini 0. Jadi sehingga cos 90 itu 0. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya sudutnya di atas 90? Misalnya 120 dibuat begini. Nah, memang ini agak apa namanya? Agak panjang ini. Kalau misalnya dia di atas 80, di atas 190, misalnya 120. Nah, dibuat begini. Ya. Nah, gini. Ya, misalnya yang ini ya. Ya, kalau misalnya tadi berapa? Ya, 30. Berarti sama dengan akar berapa? Tambah berapa supaya ini 180? Berarti 150. Ya kan? Iya. Kalau misalnya sinus 30 pasti sama dengan sinus 150 derajat. Ya, cos juga gitu. Cos 30 pasti sama dengan cos 150. Kalau misalnya 45, misalnya 135. Ya, ini sama dengan berapa? Supaya 160. Berapa? Nah, 45. Nah, kalau yang lebih besar dari 160, ya bikin lagi titik-titik tambah titik-titik sama dengan 360. Ya. Derajat. Nah, gitu. Kalau misalnya sinus 30, ya sama dengan berapa? Supaya 360. Sama dengan 330 kalau lebih dari 160 kan gitu. Nah, gitu caranya, gampang kan? Ya. Nah, nanti untuk masalah tanda, ya tentu harus ada juga tandanya nih, ada positif, ada negatif. Ya. Kalau sinus itu nggak pernah angkanya di atas 1. Kalau nggak negatif 1, positif 1, itu nilainya. Nah, bisa dibuat begitu ya. Ya, ini
Nah, dibikin ini. Nah, lingkaran begini. Nah, biar tahu ininya. Nah, bisa dibuat ini ya dari 0 ya kuadran pertama sampai berapa? 90 derajat kan. Kemudian ini 180 derajat. Ini berapa? 270 derajat. Ini kembali lagi ke 0 360 derajat. Ya, putarannya kan berlawanan dengan arah jam-jam. Nah, cara mengingatnya gimana? Ya, semua ya sindikat tangannya kosong. Tangannya kosong. Kosong itu pakai C. Karena sini ya kos. Kuadran pertama dari 0 sampai 90 derajat kan? Itu kuadran pertama. Udah dipelajari ya di SMP matematik. Kuadran kedua dari 90 sampai 180 derajat. Ini kuadran kedua. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran ketiga dari 180 sampai 270. Nah, ini. Kuadran 4 dari 270 sampai 360. Ini kuadran 4. Nah, untuk tandanya nanti gitu ya. Menentukan tandanya. Semua, nah kalau semua berarti ini positif. Baik sinus, kosinus, tangen. Nah, kalau sin di kuadran kedua sin, nah sin saja yang positif, sinus saja yang positif di sini. Sinus yang positif. Nah, kalau kuadran ketiga tangannya kosong, berarti tangen saja yang positif di sini. Tangan positif. Iya. Nah, hanya tangen saja yang positif. Tangen itu apa? Sinus dibagi kosinus nanti supaya lebih ini. Nah, kemudian yang ini kuadran 4 cos saja yang positif. Ya, cos saja yang positif. Ya. Ngerti maksudnya? Misalnya 270 sampai 360 berapa misalnya 300. Ya, iya kan antara 270 kan 360 kan 300. Nah, cos 300 itu pasti positif. Nah, tapi kalau sinus 300 pasti negatif. Kosinus 300 pasti negatif. Nanti bisa kalian coba ya. Nah, jadi caranya begini untuk mengetahui semua sindikat tangannya kosong. Semua itu di kuadran pertama semua positif. Sinus, kosinus, tangen dari 0 sampai 90, misalnya sinus 60, 45, 30 pasti semuanya bernilai positif. Ya. Nah, kalau kuadran kedua sindikat sin saja yang positif dari 90 sampai 180. Kuadran ketiga 180 sampai 270, berarti tangan saja yang positif, yang lain negatif. Nah, kuadran 4 dari 270 sampai 360 hanya cos saja yang positif. Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat yang sana. Biar lanjut ke hitungannya nih. Bisa? Ya. Berapa tadi cos 60? Ya, udah kelihatan ya cos 60 ini. Nah, setengah atau seperdua atau berapa? 0,5. Nah, kali setengah. Nah, sama dengan ya, kita hitung sama-sama yuk. 100 tambah 400 500. Ya, kalau ngitung duit cepat ya. Kalau ngitung angka mungkin lama kamu. Nah, terus ini 400 kali setengah berapa? 200. Nah, berarti hasilnya berapa nih? Ini adalah akar berapa? 700. Nah, nanti bisa kamu lihat pakai kalkulator kamu. Akar 700 itu berapa? Ya, jadi akar 700 nanti berapa? Sudah ya? Oke? Ya, untuk yang itu. Nah, kemudian sekarang kita tentukan ya yang ini resultan vektornya, arah resultan vektornya. Ya. Kalau yang ini nggak masalah kan, kalau searah dijumlahkan, yang berlawan arah dikurangkan. Yang jadi yang mungkin kamu bingung nanti yang ini dengan
Yang berikutnya nanti yang keempat adalah yang menganalisis vektor secara analisis vektor. Ya, yang itu mungkin kamu nanti agak bingung. Ya, kita hapus ini. Udah ditulis kan? Ya, jangan sampai nggak nulis. Nanti catatannya saya periksa dulu catatan kamu. Ya, ya supaya ada catatannya harus ditulis. Ya, biar ngerti kamu. Nah, kemudian kita menentukan arah resultannya. Mau pakai F1 ke F2 bisa. Ya. Ya kan? Ya, R-nya tadi berapa? Hah? Ya, R-nya tadi berapa? Yang ini pakai ini aja kalau gitu. Ini. R per sin alfa sama dengan F1 per sin, ya, mana tadi yang sudah diketahui ini? Mana tadi sudah diketahui? Oh ya, sudah alfa sudah diketahui ya. Ya, berapa tadi F1 beta ya? Nah, kita cari dulu. Berapa nanti ininya? Oke, bisa nih ya. R-nya berapa? R-nya tadi berapa nih? Resultannya 700. Ya, kita bikin satuannya Newton karena ini gaya tadi. Ya. R-nya 700. Ya, akar 700 ya, akar 700 dibagi dengan sinus alfa. Alfa itu berapa? Sinus 60 derajat sama dengan F1 nya berapa? F1 10 dibagi sin. Nah, ini yang kita cari nih, betanya, arahnya. Nah, oke. Akar 700 dibagi dengan sinus 60. Lihat sini lagi, tabelnya sudah ada sinus 60. Setengah akar 3, kelihatan ya? Ini sinus 60 ini. Nah, oke, sudah ada tabelnya, setengah akar 3 kali 10 sin beta. Mari kita kalikan, kali silang. Ini kali sini, ini kali sini. Ya. Nah, kita lanjutkan ke atas ini. Kali silang yuk. Ini. Berapa? Akar 700 sin beta sama dengan ini. Setengah akar 3 kali 10 berarti 5 akar 3 langsung. Sehingga sin beta sama dengan, ya, sin beta sama dengan ini 5 akar 3 dibagi dengan akar 700. Bisa kamu bagi nggak ini? Pasti bisa. Nanti ada kalkulatornya. Nanti berapa nih hasilnya nih? Ya. Setelah itu baru kamu cari nanti arcos sin, ya, sin beta tadi yang berapa hasilnya itu tadi? Ya. Bisa? Ada yang kurang jelas? Ya. Oke. Kita akhir sampai sini, nanti saya kasih tugas melalui, ya, buku tugasnya.